Saya namanya itu Sri Rahayu. Lahir di Yogyakarta. Tanggal 6 Oktober 1944 di Jogonegaran, termasuk paroki Kemetiran. Ya bahagia toh ngomong sudah 50 tahun mosok tidak bahagia. Nek tidak ya mestine wis metu biyen-biyen lah. Ya ada suka dukanya. Ada waktu saya menangis karena susternya kok keras gitu ya. Ada waktunya saya tertawa, senang, pekerjaannya berhasil dan seterusnya itu. Lalu ya saya juga punya pembimbing. Pembimbingnya mantan pimpinan novisiat suster maternal kalau kenal. Lalu Romo Kiser. Nah, di situ ya menjalani realitas hidup itu dengan tadi spiritualitas tadi. Karena saya mengalami sebetulnya setelah 50 tahun ini hidup itu belajar. Jadi saya itu belajar hidup sesuai dengan spiritualitas. Itu saja. Jadi hidup dengan jatuh bangun. Wis tuwa ya jatuh. Masih jatuh ya, untuk fokus sungguh-sungguh itu ya tidak mudah ternyata, butuh latihan terus menerus. Selama jadi suster itu kongregasi itu memberikan arahan macam-macam sekitar spiritualitas ya, lalu banyak kesempatan belajar sendiri, banyak juga kesempatan untuk berdoa, untuk justru di situ saya bahagia karena kalau saya tidak dipanggil pasti saya tidak seperti ini. Resepnya bahagia menjadi suster itu karena kongregasi itu mengarahkan, memberi kesempatan, memberi waktu untuk memberikan pengarahan maupun belajar sendiri spiritualitas. Jadi masih tetap, karena saya mengalami ya Romo, kalau orang tua dibiara suster itu malah kopen tuh, kancane oke, temannya banyak, yang muda-muda menolong, semua tersedia, tidak ada kekurangan apapun. Nah, kalau saya dulu kerja di rumah sakit, kalau kerja di rumah sakit itu melihat orang tua sakit, tidak ada yang nengok, orang anaknya ada di Jakarta dan sebagainya itu. Jadi kalau saya melihat itu, kok Tuhan itu memberikan 100 kali lipat itu. Coba kalau saya tua di rumah, kesepian kan? Nah, di sini enggak.
Nama Suster Benedikta. Saya asalnya dari Manado, Sulawesi Utara. Rasanya saya bangga banget, senang, dan selalu bersyukur. Saya dari keluarga saya ada berapa adik saya, kakak saya memang pernah mau jadi romo. Teman saya mau jadi suster tapi enggak bisa. Sudah masuk lalu keluar. Lalu dari situ juga Tuhan saya bersyukur karena saya masih setia sampai sekarang, masih jadi suster. Saya sangat bahagia. Katanya itu kan kalau bahagia itu perjuangan. Nah, karena perjuangan itu maka saya dari hari ke hari terus mengupayakan itu supaya walaupun ya tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada kesulitan atau rasa sedih, tapi itu tetap ada rasa bahagia menjadi suster karena setiap kali ada kesulitan ada teman. Ada teman untuk sharing, atau ada refleksi, ada waktu-waktu untuk rekoleksi, weekend. Jadi kalau namanya dulu waktu junior itu weekend junior atau sudah medior di bawah 10 tahun itu seneng banget. Karena pasti ketemu dan ngobrol. Menurut saya itu semua karya dalam kongregasi, karya kesehatan, pendidikan, sosial, pastoral. Sekarang karena saya perutusannya di karya kesehatan, maka saya menekuni dan selalu menimba pengalaman atau segala sesuatu yang membuat saya tekun atau setia itu di karya kesehatan. Kristus bagi saya itu sebagai sahabat. Kristus itu buat saya itu penuh cinta. Dia itu Raja Cinta. Kristus itu diutus oleh Bapa untuk mencintai banyak orang, menebus, menyelamatkan banyak orang. Kristus itu juga yang telah rela menumpahkan darah untuk keselamatan kita, termasuk saya. Jadi saya sangat bersyukur karena boleh menjadi suster ADM sehingga bisa mengulang-ulang kembali itu menjadi pengalaman yang sungguh berharga untuk hidup saya. Jadi Kristus itu sebagai sahabat saya dan juga yang telah menebus saya dengan darahnya. Saya merasa tidak rugi bahwa saya apapun itu pengalaman saya selama ini sampai 25 tahun ini saya berapa kali sakit. Jadi saya tetap berpegang teguh bahwa saya juga selamat sampai saat ini ya karena Kristus. Jadi maka tadi saya bilang itu Kristus itu penuh cinta, Raja Cinta. Sehingga dalam sakit saya itu Kristus masih meminta untuk dari saya itu dan dari niat-niat saya juga untuk sungguh tetap setia untuk mempersembahkan diri dan hidup saya untuk Kristus lewat karya pelayanan dan perutusan. Itu kesetiaan saya untuk mempersembahkan seluruh hidup saya sampai tuntas, sampai mati.
Makna kaul bagi saya adalah jawaban saya terhadap panggilan ilahi untuk hidup murni, taat, dan miskin secara utuh. Makna kaul bagi saya, kaul bukan berarti akhir dari segalanya, melainkan menjadi kesempatan awal bagi saya untuk terus-menerus mentransformasi diri dengan mengikuti Tuhan secara lebih dekat dengan hati yang penuh sukacita. Jaminannya adalah Tuhan yang setia, yang memanggil saya adalah setia, dan Ia pula yang memampukan saya untuk setia mengikutinya. Kesetiaan yang Tuhan janjikan kepada saya dan juga kegembiraan serta kebahagiaan. 3 hal itu membuat saya yakin bahwa pilihan yang saya pilih ini adalah tepat. Jaminan hidup bahagia. Sudah pasti Tuhan Yesus sudah menjanjikan itu. Yang Tuhan janjikan bahwa Ia sendiri pernah bersabda, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Nah, ini berarti bahwa jika saya mengikrarkan kaul, ada ikatan antara saya dengan Tuhan, Sang Sumber kebenaran dan hidup. Dia juga menjanjikan saudara yang berkali lipat jika saya rela meninggalkan yang saya miliki dan yang saya cintai untuk mengikuti Dia. Pengalaman rohani yang membuat saya merasa semakin mantap adalah pengalaman saat Bapak dan Ibu meninggal dalam waktu yang berdekatan, sekitar 12 hari. Nah, ini merupakan tanda kesetiaan sehidup semati di dalam hidup perkawinan mereka. Pengalaman ini yang selalu mengingatkan dan meneguhkan saya saat saya sedang mengalami pengalaman jatuh atau pengalaman galau gitu. Pengalaman rohani yang saya alami tentunya bersama keluarga, para suster dan juga rekan-rekan kerja dalam karya. Dukungan mereka membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan sungguh mengasihi saya, mencintai saya, bahkan menginginkan agar saya ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya dengan melaksanakan apa yang menjadi perutusan saya dengan sukacita. Dan saya sudah siap untuk mengikrarkan kaul kekal, karena dalam perutusan apapun kita bisa berkarya, karena itu adalah karya Tuhan sendiri yang percayakan kepada kita untuk kita laksanakan. Iya dong, saya sudah yakin dan siap untuk mengikrarkan kaul kekal, karena saya merasa selama ini saya dicintai dan dikasihi oleh Allah sendiri dalam setiap pengalaman hidup saya. Saya merasa pantas karena saya dipantaskan oleh Allah dan Ia sendiri yang memampukan saya untuk mengikutinya secara lebih dekat dengan penuh sukacita dan bahagia. Kalau saya pribadi merasa tidak pantas di hadapan Allah, namun saya yakin dan percaya bahwa Allah yang menerima saya apa adanya, sehingga Allah sendiri yang membuat saya pantas mengikrarkan kaul kekal. Kristus bagi saya seperti seorang ayah. Ayah yang lembut hati, bijaksana, sabar,
dan yang selalu mengampuni anaknya. Kristus bagi saya adalah laki-laki terhebat yang berhasil mencuri hati saya dan memampukan saya untuk meninggalkan segalanya dan mengikuti kemanapun saya pergi. Awalnya saya tertarik karena tante saya menjadi suster, itu yang membuat saya tertarik, ramah dan sopan, hidup sederhana. Yang membuat saya tertarik menjadi suster ADM karena saya terinspirasi dari sosok pribadi para suster yang peduli, ramah, gembira, dan sukacita dalam melayani sesama. Saya tertarik menjadi suster ADM itu dari sapaan para suster itu ramah, gembira, dan saat itu para suster ADM mempromosikan panggilan di sekolah saya. Dan itu saya tertarik dari riwayat hidup Ibu Serafin. Ketertarikan saya menjadi seorang ADM bermula dari saya memiliki seorang kerabat yang juga bergabung dalam kongregasi ini. Dari kerabat saya itu, beliau memperkenalkan saya kepada kongregasi ADM. Saya diajak untuk mengenal bagaimana kehidupan para suster ADM. Karena itu saya memberanikan diri untuk menjadi aspiran ADM di Sumba. Dari pengalaman menjadi aspiran, saya mengalami bagaimana kehidupan para suster, persaudaraan, kesederhanaan. Di situ saya semakin tertarik untuk bergabung bersama para suster ADM. Saya siap melepaskan semuanya dan terutama mereka yang pernah ada dalam hidup saya. Ya, saya siap meninggalkan keluarga, termasuk orang yang pernah menjadi bagian yang terpenting dalam hidup saya. Awalnya itu berat, tetapi dengan bantuan rahmat Tuhan, saya siap meninggalkan keluarga, pacar saya, masa muda saya, masa yang menyenangkan di rumah. Secara pribadi, saya merasa siap. Karena jika saya tidak siap, sudah tentu saya tidak berada di tempat ini. Kristus memanggil saya itu dengan cara ketika saya mengikuti pendampingan Pia, saya bertemu dengan sosok pribadi seorang suster yang bagi saya itu dia memberikan suatu peneguhan dan inspirasi bagi saya. Saya pribadi lewat keluarga yang mendukung panggilan saya, itu yang membuat saya bersyukur karena keluarga mendukung saya menjadi suster. Kristus memanggil saya itu ketika saat itu saya pernah berjanji kepada Tuhan. Saat itu saya kecelakaan dari motor dan di situ saya luka parah, tidak bisa bangun selama 1 tahun. Dan saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau saya sembuh, saya akan mau masuk suster. Dan ketika saya sembuh, panggilan itu saya tidak ingat lagi. Dan ketika itu, mama saya mengatakan, bagaimana dengan panggilanmu untuk mau masuk biara? Masih mau mengikuti Tuhan atau bagaimana? Saya mengatakan, saya siap memasuk biara ADM. Ya, perasaan saya waktu itu, saya merasa sedikit bersalah, merasa sedih, tetapi saya juga merasa bahwa itu pilihan yang terbaik untuk saya karena saya merasa bahwa saya sendiri punya ketertarikan yang dominan kepada hidup membiara. Kalau saya melanjutkan hubungan, sama saja saya memiliki kasih yang terbagi. Saya cenderung untuk mencintai dia, tetapi saya secara pribadi juga tidak sepenuhnya mencintai dia karena memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang biarawati.
apapun risikonya saya siap diutus untuk memikul salib. Ya, saya siap untuk diutus berkarya menjadi suster ADM. Saya siap diutus menjadi suster ADM karena saya telah mengalami kasih Allah mulai dari aspiran, postulan, novis 1 hingga saat ini saya novis 2. Saya pribadi merasa sangat siap dan kesiapan itu saya wujudkan lewat harapan saya untuk diterima dan nanti akan diterima untuk mengikrarkan kaul pertama. Saya siap memikul salib Kristus. Ya, saya siap memikul salib Kristus. Saya pribadi merasa sangat siap. Saya siap